Chapter 337. The Stories of Characters 3. Manipulasi realitas, otoritas yang memungkinkan penggunanya untuk mengganggu dunia material dan memanipulasi realitas itu sendiri. Jin Sahyuk menyadari bahwa dia bisa membunuh Bel dengan otoritasnya. Yang harus dia lakukan adalah memanipulasi materi, yang adalah Bel. Bel bukan lagi manusia tetapi wadah yang menampung Baal, jadi itu tidak akan terlalu sulit bagi Jin Sahyuk untuk mengubah tubuhnya. Petik 2. Tapi Jin Sahyuk ragu-ragu. Kenangan lama terus datang kembali. Setelah menemui ajalnya di Akatrina, dia bereinkarnasi di dunia yang membosankan bernama Bumi. Orang tua kandungnya meninggalkannya bahkan sebelum dia bisa menghafal wajah mereka. Dia melalui proses menyakitkan belajar berjalan dan berbicara lagi di panti asuhan. Ketika dia berusia 3 tahun dan akhirnya terbiasa dengan bahasa Bumi, Bel datang menemuinya untuk pertama kalinya. Petik 2. Oi. Jin Sahyuk memanggil Bel. Bahkan ketika dia mengalami rasa sakit luar biasa, Bel memberikan senyum licik yang menjadi ciri khas dirinya. Apa, ada yang ingin aku katakan? Petik 2. Dia menatap Bel dalam diam. Dia menghabiskan 25 tahun bersama Bel. Mungkin 25 tahun tidak berarti apa-apa bagi seseorang seperti Bel, tetapi bagi manusia biasa seperti dirinya, 25 tahun adalah setengah dari seluruh hidupnya. Petik 2. Aku mengerti. Bel membuktikan dirinya sebagai gurunya dan membantu membangunkan otoritasnya. Dalam arti tertentu, dia seperti pengasuh laki-laki, mengawasinya ketika dia tumbuh. Dia menahan kepribadiannya yang pemarah dan egois tanpa banyak keluhan. Bahkan jika semua itu hanya penumpukan untuk saat ini, Jin Sahyuk merasa perlu untuk mengatakan sesuatu yang belum pernah dia katakan sebelumnya. Terima kasih. Petik 2. Ekspresi Bel menegang. Tapi segera, senyum lucu sekali lagi menyebar di wajahnya, dan dia memandang Jin Sahyuk dengan bangga. Tidak, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Kata-kata Bel berfungsi sebagai sinyal. Jin Sahyuk mengangguk dan mengumpulkan kekuatan sihirnya. Sekarang, sudah waktunya untuk mengabulkan keinginan Bel. Gu. Angin puyuh kekuatan sihir hitam bergetar seperti badai saat terbentuk di sekitar tangannya. Ini adalah otoritas Jin Sahyuk yang dapat melebur dan membongkar realitas. Dia mengayunkan tangannya yang berwarna hitam seperti tombak. Kuak. Tangannya menembus dada Bel. Itu memotong kulitnya, mematahkan tulang rusuknya, dan mencapai hatinya. Jantung Bel berdetak kencang. Jin Sahyuk menatap mata Bel. Petik 2. Bel menatapnya dan menunggu ajalnya. Jin Sahyuk menutup matanya dan menarik napas. 1, 2, 3. Dia menghitung di dalam kepalanya dan membuka matanya lagi. Seluruh tubuhnya dibanjiri dengan kekuatan sihir. Dia berencana untuk menginvestasikan semua dalam langkah terakhir ini. Bel memberinya senyum terakhirnya. Silahkan. Jin Sahyuk mengangguk. Dia sudah membuat keputusan. Tanpa ragu, dia melepaskan kekuatan sihirnya ke tubuh Bel. Gu. Otoritasnya menelan Bel. Kekuatan sihirnya merobek pembuluh darahnya dan masuk lebih dalam ke tubuhnya. Tornado kekuatan sihir segera mencapai otoritas, badan kekuatan sihir, yang terukir di pusat hati Bel. Jin Sahyuk menuangkan semua kekuatan sihirnya ke dalam hati. Tujuan dari manipulasi realitas adalah untuk menghilangkan kekuatan sihir tubuh. Petik 2. Pada saat itu, rasa sakit yang tak terbayangkan melanda Bel. Namun, dia tidak berteriak atau menggeliat. Dengan senyum tipis, dia meletakkan tangannya di bahu Jin Sahyuk. Bel tetap tenang sepanjang seluruh proses. Dia hanya memandang Jin Sahyuk dengan mata seorang ayah yang bangga menatap putrinya. Cua. Pergerakan kekuatan sihir semakin cepat, dan cangkang manusia, yang berisi Bel mulai runtuh. Bercak kulitnya berubah menjadi debu dan menghilang ke udara tipis, dan tulang, otot, saraf, dan organ di bawahnya mulai memudar juga. Selamat tinggal. Pada saat kematian Bel, Jin Sahyuk menawarinya kata-kata terakhirnya. Bel tidak memberikan jawaban tetapi hanya senyum, yang tampaknya milik orang paling bahagia di dunia. Jin Sahyuk berharap agar dia beristirahat dengan tenang, hanya dikelilingi oleh kenangan terindah. Namun, tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan sihir muncul di tempat di mana Bel baru saja menghilang. Koa. Kekuatan sihir segera menyebar keluar mansion dan membentuk penghalang berbentuk kubah. Penghalang dikurung tidak hanya Jin Sahyuk dan Shin Jong-hak tetapi juga seluruh Leores Plaza. Meski begitu, Jin Sahyuk tetap tenang. Dia tahu milik siapa kekuatan sihir itu. Baal. Yang terkuat dari para dewa jahat, iblis peringkat 1. Dia telah keluar dari wadahnya dan turun sebagai iblis. Tanda hubung. Aku sudah menunggu terlalu lama. Baal dan Bel mirip. Penampilan mereka hampir identik, kecuali tanduk di dahi Baal dan mata merahnya. Jadi kamu yang mengabulkan keinginan temanku. Suaranya bergetar sedemikian rupa sehingga tidak ada suara manusia yang bisa bergetar. Baal memandang Jin Sahyuk dan tersenyum. Meskipun kehadiran dewa jahat itu pasti luar biasa, Jin Sahyuk melangkah maju tanpa diintimidasi. Sekarang giliran kamu untuk menepati janji kamu. Janji. Betul. Atau, apakah kamu tidak mendengar tentang janji itu? Petik 2. Tentu saja, aku lakukan.
Baal menggelengkan kepalanya. Dia kemudian membentuk batu dan menyerahkannya kepada Jin Sahyuk. Ambil, itu yang kamu inginkan, batu yang akan memindahkan kamu ke dimensi lain. Setelah kamu menuangkan kekuatan ajaib kamu ke batu ini, portal dimensi akan muncul. Bagaimanapun, kekuatanmu spesial. Petik 2. Petik 2 petik 2. Jin Sahyuk menatap batu itu dengan curiga. Tetapi batu ajaib itu tampak asli. Menurut Bel, Baal adalah iblis yang menepati janjinya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu maksud dengan temanku? Kamu menganggap Bel temanmu? Jin Sahyuk bertanya ketika dia memasukkan batu itu ke dalam sakunya. 693 tahun adalah waktu yang lama, bahkan bagiku. Dia sudah bersama aku selama bertahun-tahun, dan aku rasa itu memenuhi syarat dia sebagai teman aku. Petik 2. Kalau begitu, aku anggap kamu sedih. Jin Sahyuk bertanya dengan sinis. Kata, teman, mengganggunya. Orang seperti apa yang akan memperbudak temannya selama 693 tahun? Dia adalah teman yang berguna, tapi tidak apa-apa. 693 tahun sudah cukup lama. Dia bisa pergi. Orang yang benar-benar ingin bersama aku ada di sini sekarang. Baal tersenyum, memandang ke kejauhan. Tatapannya pergi ke dinding yang dihancurkan Chai Nayun dan Jin Sahyuk saat masuk. Jin Sahyuk membelalakan matanya dan mengikuti tatapan Baal. Petik 2. Dalam kegelapan, dia melihat Yi Yeonjun. Dia memperhatikan bahwa salah satu lengannya telah terlepas dari pertempuran yang terlihat jelas. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan di mana kamu kehilangan lengan kamu? Petik 2. Jin Sahyuk bertanya dengan mengejek, menyebabkan Yi Yeonjun memelototi Jin Sahyuk. Dia menjawab, aku telah dikhianati. Hah? Jawabannya begitu acak sehingga Jin Sahyuk tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Inggris, Domain Evandel. Valax pasukan membuat keributan di seluruh Eropa. Jerman telah memutuskan untuk membalas, sementara Italia memilih untuk merespons secara lebih realistis. Next berikutnya adalah Spanyol. Pasukan Astaroth telah muncul dari dalam penghalang Astaroth. Kami punya berita. Jin saat ini menyerang melalui laut. Semua warga di dekat pantai harus mengungsi. Valak dan iblis bermusuhan lainnya mengamuk di seluruh dunia. Ah-Hae-in sedang menonton berita di jam tangan pintarnya ketika dia mendengar suara sabuk yang mengencang di pinggang dan memutar kepalanya ke samping. Semua selesai. Aku sudah selesai, Evandel mengumumkan dan mengepalkan tangannya. Ah-Hae-in memindai gadis itu dengan cermat. Topi Kim Hajin mendapatkannya, jubah yang meningkatkan resistensi dan kemampuan beradaptasi pemakainya, dan sabuk yang memancarkan sihir pertahanan dalam menanggapi serangan musuh. Semuanya sempurna. Aku tahu kamu berpakaian bagus. Tapi apa kamu yakin bisa melakukannya? Ah-Hae-in bertanya dengan hati-hati. Bakat Evandel sekarang mekar penuh, tetapi di mata gurunya, dia masih anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Iya, aku bisa melakukan itu. Terlepas dari kekhawatiran gurunya, Evandel mengangguk dengan percaya diri. Hanya ada satu alasan mengapa Evandel mengalami masa kesepian untuk membangun wilayah kekuasaannya, untuk melindungi. Evandel ingin melindungi Rahel, Hajin, teman-temannya, serta orang-orang baik dan hewan di seluruh dunia. Aku melihat. Ah-Hae-in mengangguk bangga. Kalau begitu, bersiap-siaplah. Oke, Evandel berteriak. Pada saat yang sama, Ah-Hae-in dan Evandel masing-masing memanggil makhluk roh mereka. Pasangan itu menatap monster iblis yang mulai muncul dari bawah cakrawala. Kim Hajin dan pahlawan lainnya belum kembali dari gerbang alam iblis, tetapi fakta seperti itu tidak dapat menahan mereka. Mereka harus menang tanpa bantuan pahlawan. Pergi, Ah-Hae-in bergumam, dan binatang kardinal, Azure Dragon, muncul. Gur. The Azure Dragon mengungkapkan sosok raksasa dan menempatkan Ah-Hae-in di kepalanya. Sementara itu, Evandel memakai unicorn yang jauh lebih kecil dari Azure Dragon. Lihat ke sana, itu Azure Dragon. Ada juga unicorn. Wow. Wartawan, drone, kru kamera, pahlawan dan warga yang telah menunggu di dekat wilayah Evandel semuanya mengalihkan pandangan mereka kepada pasangan itu. Di tengah perhatian hadirin yang bersemangat dan penuh harapan, Evandel menangis. Ayo pergi. Suaranya yang imut penuh tekad. Gemuruh. Binatang roh Evandel mulai berlari dengan perintah tuannya menuju penjahat di sisi lain samudera. Langkah kaki binatang roh individu segera bergabung menjadi satu dan menjadi auman raksasa yang mengguncang bumi. Demon Realm Gate, Republik Leores setelah keturunan Baal. Petik 2 tanda seru petik 2. Aku membuka mata aku. Punggungku bersentuhan dengan sesuatu yang lembut dan langit-langitnya tampak asing. Teguk. Aku menelan ludah dan mulai berpikir. Aku tahu pasti bahwa aku belum pulih. Aku akan tahu jika aku melakukannya. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa bos, yang telah mendengarkan percakapan kami, menyelamatkan aku. Fakta bahwa aku masih hidup berarti bahwa bos mengalahkan Yi Yeonjun, dan... Kamu bangun. Uak. Aku menoleh ke suara terkejut. Aku pikir hati aku mungkin akan meledak, tetapi segera menghela napas lega. Itu Jain. Dia duduk di samping tempat tidur dengan penampilan aslinya yang belum pernah kulihat. Ya, aku bangun. Lama tidak bertemu, Jain. Petik 2.
Ya, sudah lama gelombang aku merindukanmu. Bagaimana perasaanmu? Baik, lebih penting lagi, di mana bos? Petik 2. Ketika aku bertanya kepada Jain tentang bos, dia tersenyum pahit dan menarik tirai, lalu menunjuk keluar jendela. Aku terdiam. Pemandangan di luar jendela seperti neraka. Apa itu? Leores Plaza, tempat konferensi perdamaian transnasional seharusnya diadakan, dikelilingi oleh penghalang besar, ketika badai gelap berkecamuk di mana-mana dan gargoyle dan makhluk lain berkeliaran di langit. Seperti yang kamu lihat, ini berantakan. Aku berhasil melarikan diri dengan kamu, tetapi Kim Suho, Chae Nayun, Yun Seng-ah dan bos. Mereka semua terjebak di sana. Petik 2. Petik 2. Apakah Baal turun? Ya. Jain mengangguk santai. Itu terjadi jauh lebih cepat dari yang kita semua duga. Bel sudah mati dan Baal turun. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Oh, dan aku mendengar tentang Yeon Junsi. Aku tidak tahu. Terima kasih telah membuat aku sadar. Aku hampir dibujuk oleh Yeon Junsi, juga gelombang. Jain berseri-seri. Bingung, aku menatap Jain sebelum mengalihkan pandanganku ke penghalang yang kemungkinan dibentuk oleh Baal. Apakah bos ada di sana? Iya, dia menunggumu, mungkin gelombang. Petik 2. Aku kemudian mengalihkan pandangan aku ke sudut ruangan. Senjataku ada di sana. Aether, seragam teratai hitam, busur temu jin, dan artefak tingkat pinnacle, busur eksorsisme pahlawan kuno Leoricus. Aku memperbaiki semuanya. Aku menggunakan Regeneration Orb atau apapun namanya untuk memperbaikinya gelombang. Terima kasih. Aku bangkit dari tempat tidur dan mencoba mendekati senjata aku. Tentu gelombang ngomong-ngomong, tubuhmu bagus, Hajin gelombang. Tapi kemudian Jain mengatakan sesuatu yang aneh. Saat itulah akhirnya aku menyadari penyebab ketidakharmonisan aku. Aku benar-benar T3L4 Nej 4 nanogram. Ah. Syukurlah, Aether, setelah menyadari kebingungan aku, terbang ke arah aku dan menempel di tubuh aku. Aether berubah menjadi selembar kain dan menutupi area vitalku. Petik 2. Aku mengeluarkan batu kering dan mempersenjatai diri. Pertama, aku mengenakan seragam teratai hitam, kemudian aku memasukkan Desert Eagle ke dalam sarungnya. Akhirnya, aku menoleh kedua busur. Busur Temujin diberkati oleh Horus. Busur eksorsisme pahlawan kuno Leoricus. Aku belum mensintesiskan kedua senjata itu. Perpaduan. Sekarang sepertinya saat yang tepat. Kamu telah mengaktifkan sintesis LV-10. Memadukan item kelas puncak dengan item kelas puncak. Tingkat keberhasilannya sangat rendah. Jika ini adalah permainan, apa yang aku lakukan sekarang akan sama dengan tindakan menggabungkan dua jenis barang paling langka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa tingkat keberhasilannya sangat rendah. Keberuntungan aku selalu menghambat tugas-tugas yang tampaknya mustahil. Keberuntungan kamu telah diaktifkan. Sejumlah keberuntungan yang luar biasa telah meningkatkan tingkat kesuksesan. Ekskeluasan dwarf muda juga merespons. Konfeti emas menutupi sistem, dan sebagai hasilnya. Keahlian kamu telah berhasil mensintesis busur teratai hitam dari busur temujin diberkati oleh Horus dan busa eksorsisme pahlawan kuno Leoricus. Dengan X kecerdasan yang dwarf, kamu telah membuat senjata kelas dunia. Kamu mendapatkan SP. Sepasang busur menempel satu sama lain dan berubah menjadi artefak yang bahkan lebih kuat. Namanya sederhana, Black Lotus Bow. Sebagai artefak yang lahir dari skill dan hadiah aku, busur ini benar-benar satu jenis. Petik 2. Petik 2. Aku meneliti informasi haluan. Wow, gelombang, apa itu gelombang? Itu terlihat sangat bagus gelombang. Jain berseru dengan kagum sebelum aku bahkan selesai membaca informasi item. Aku mengangguk dengan senyum kecil. Kamu benar, ini baik. Petik 2. Lalu, apakah kamu siap untuk pergi? Aku menghela nafas panjang. Lalu aku mengangguk. Iya nih. Ini bisa jadi itu pertempuran terakhir. Aku tidak lagi punya alasan untuk menghemat SP, kekuatan sihir stigma, peluru yang membunuh Tuhan atau apapun. Aku bersumpah untuk mempertaruhkan segalanya. Mari kita akhiri semuanya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com